Wujudkan mimpi mereka, lahirkan kemerdekaan hakiki. Ayo tumbuhkan tunas-tunas bangsa. Bulatkan tekad dari lubuk hati, emban tuturi handayani. Demi keadilan seluruh rakyat Indonesia. Semangat yang membara meski harus berdarah, jadilah inspirasi bukan sekadar narasi. Edukasi anak negeri agar kelak berprestasi. Alumni tak berhenti mengabdi, senantiasa bersahabat. Teruslah bermaslahat di masyarakat. SM3T Institut kita untuk Indonesia. Bulatkan tekad dari lubuk hati, emban tuturi handayani. Demi keadilan seluruh rakyat Indonesia. Semangat yang membara meski harus berdarah, jadilah inspirasi bukan sekadar narasi. Edukasi anak negeri agar kelak berprestasi. Alumni tak berhenti mengabdi, senantiasa bersahabat. Teruslah bermaslahat di masyarakat. SM3T Institut kita untuk Indonesia. Alumni tak berhenti mengabdi, senantiasa bersahabat. Teruslah bermaslahat di masyarakat. SM3T Institut kita untuk Indonesia. Kita berhenti mengabdi, senantiasa bersahabat.
kita untuk Indonesia. Di masyarakat SM3T Institut, kita untuk Indonesia. Kita untuk Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji syukur bagi Allah. Saya dibawa ke tempat ini di SDN 5 Wangkarasi. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mau menerima kami. Kemudian pun Pak Korwil, Pak Pengawas, dan semua rekan-rekan guru yang berkenan untuk hadir dalam kegiatan ini beserta Bapak Ibu Kepala Sekolah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa berada di jalurnya. Yang saya harus sampaikan, jadi kegiatan ini kami namanya MSI, Bu, Masyarakat SM3T Institut. Kami adalah alumni SM3T yang di sekitaran Bapak Ibu ada. Saya pribadi, saya tugasnya sama dengan Ibu guru juga. Saya di SDN 01 Patilangio. Kemudian ada Pak Jeffrey yang akan membawa materi pertama. Kemudian tadi MC Paudin Prasetya, beliau baru pindah dari Mamuju. Beliau alumni juga, walaupun beliau bukan GGD, tapi beliau alumni SM3T. Ada Pak Hendra, yang tuan rumah tuh Pak Jamil, beliau juga SM3T. Di belakang ada Wulan. Dibuatlah dalam sebuah institut, dan institut kami resmi berlembaga hukum. Kegiatan ini diadakan sebagai sarana bahwa alumni itu tidak berhenti untuk mengabdi kepada, bukan hanya di sekolahnya, tapi mempunyai lingkup se-Indonesia. Jadi izin melaporkan Bapak Ibu bahwa kegiatan ini dilaksanakan di 24 kabupaten kota se-Indonesia. Kemarin Padang, kabupaten kedua Aceh, kabupaten ketiga Paniai, itu ada di Papua Tengah, kabupaten keempat Nabire, juga Papua Tengah, dan kita kelima Purwokerto. Saya berterima kasih sudah dipercayakan untuk mengemban tugas ini. Saya jujur Ibu, saya lempar ini. Saya bilang kalau tidak ada teman-teman yang mengambil, saya adakan di Patilangio. Tapi Patilangio itu SDN 01. Saya mau bilang kota ya Pak, tidak terlalu bagus untuk jadi daerah 3T. Saya lempar, Pak Jamil mau menerima dan dia konfirmasi kepala sekolah terlebih lagi mau menerima. Jadi luar biasa, terima kasih, beliau sangat semangat, difotokan, divideokan semua keadaannya. Terima kasih. Izin melaporkan juga bahwa peserta itu 50 orang. Jadi kalau ada yang lebih, mohon maaf, tidak dapat handbag, tidak dapat tumbler ya Bapak Ibu. Jadi 50 orang itu. Kemudian besok kita ada 2 hari kegiatan. Besok SM3T Peduli itu bagi-bagi tas. Jadi yang dibagikan itu sebenarnya 50 orang. Saya lapor ke bos. Laporan dari saya aturkan terima kasih Bapak Ibu. Saya punya pesan bahwa senanglah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Adalah pembaruan, ya pun bukan pembaruan, update ilmu kita. Untuk saya pun sama dengan Ibu, saya juga akan ikut. Jadi kita update ilmu kita. Ada satu pesan penting, kita setiap ketemu sama orang mengikuti kegiatan, datanglah dengan gelas kosong gitu. Kita semua sudah full ilmu, tapi kita mari datang dengan gelas kosong. Kita memulai kembali. Kadang kita sudah paham hal itu, tapi karena kita merasa tidak tahu, akhirnya kita ketemu hal yang baru yang sebenarnya itu bagian yang paling penting. Mungkin terima kasih yang luar biasa. Saya tidak tahu terima kasihnya ini sepanjang apa, tapi saya berterima kasih sekali saya diterima di tempat ini, di ruang ini. Semoga kedepannya Purwokerto masih bisa untuk dapat kembali kegiatan yang sama.
Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 05 Wanggarasi selaku tuan rumah terlaksananya kegiatan ini. Yang kami hormati Korwil Wanggarasi, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD se-Wanggarasi, yang kami hormati perwakilan SM3T Institut yang sempat hadir pada hari ini, yang saya banggakan Bapak Ibu guru sekalian se-Kecamatan Wanggarasi. Pertama dan yang utama, sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah memanjatkan pujian yang melangit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa tidak henti melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya, pun termasuk terlaksananya kegiatan pada hari ini. Juga salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, semoga selalu tercurahkan kepada beliau dan anak cucu beliau. Marilah kita bersama-sama membuka rangkaian acara pada hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjutkan rangkaian kegiatan, dimohon dipersilakan duduk kepada Bapak Pengawas SD Wanggarasi. Wujudkan mimpi mereka, lahirkan kemerdekaan hakiki. Ayo tumbuhkan tunas bangsa. Bulatkan tekad dari lubuk hati, tambah curiga dan demi keadilan seluruh ini dan pelaksananya kegiatan ini. Selanjutnya sambutan oleh Koordinator Wilayah Wanggarasi Bapak Suparman Maksud pada beliau. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, lebih khusus lagi kepada panitia pelaksana kegiatan pada siang hari ini yang diayomi tingkat SD dan SMP kalau tidak salah. Begitu juga lebih khusus kepada staf Dewan Guru yang sempat hadir, yang sangat penting untuk kegiatan kita, dasar untuk kita ke depan, kita sebagai guru. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai umat yang beragama kita patut memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dari izin dan kuasa-Nya lah kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, serangkaian daripada kegiatan kita pada siang hari ini. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, insya Allah sahabatnya kepada kita sekalian. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya dapat WA, kopnya itu adalah permintaan menghadiri, tapi secara umum adalah guru. Iya, saya khawatir dengan adanya daripada sarjana mendidik, ya begitu Bu ya,
sarjana mendidik, daerah tertinggal. Iya, 3T. Saya khawatir ya, jangan sampai saya tidak ikut. Kemudian pengembalian daripada materi yang sebentar nanti adalah materi-materi yang sudah kita tinggalkan yang kemarin-kemarin. Barangkali begitu Bu ya? Iya. Mudah-mudahan pada saat ini dikembangkan lagi dalam hal kegiatan, dan ini merupakan daripada tanggung jawab kita sebagai tupoksi guru. Maka saya bermohon kepada ketua tim literasi pelaksanaan kegiatan ini, kalau bisa kita kolaborasi dengan Pak Pengawas. Ya, karena Pak Pengawas ini ada beberapa kecamatan sebagai binaan daripada beliau, baik ke timur ke barat. Ini harapan saya. Mengapa saya menyampaikan hal ini? Biasanya, ini kebiasaan, biasanya pada materi yang akan dilaksanakan pada hari ini, begitu kita tinggalkan, kita lagi sudah tidak mengingat kembali dengan apa materi yang dia sampaikan pada hari ini. Sudah materi lain lagi. Des Pak Pengawas tinggal. Ya, gitu biasanya. Karena saya sampaikan kedepannya lagi ada 9 orang sompatio. Iya, ini sudah ancar-ancar somlai 2029 sompatio. Jangankan itu, tahun 2027 sudah posisi 3 orang yang sudah keluar dari sini. Ada 4 sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini sangat baik sekali buat kita selaku guru, seperti apa yang disampaikan oleh penanggung jawab tadi, bahwa kita datang ini kosongkan gelas. Maka ketika gelas kosong itu mudah terisi. Kalau saya bilang, saya tambah di samping kosongkan gelas, ibarat peda itu untuk jadi tajam dia harus selalu digosok. Kalau digosok tajam, kalau tajam berarti bisa digunakan. Jadi walaupun kita sudah memiliki apa dasar-dasar dari literasi, minimal kita tetap menimba ilmu agar lebih mantap lagi ke depan. Karena pada intinya dalam mendidik anak itu yang dibutuhkan adalah akhlak dan keteladanan. Manakala ilmu duluan masuk, akhlaknya baru ke belakang, ini bisa menjadikan perdebatan. Makanya orang-orang tua dulu mencontohkan dulu akhlak, diteladani, baru diberikan pengetahuan. Bapak Ibu yang saya hormati, alumni SM3T ini tersebar di wilayah Bina saya. Ada yang dari Popayato Barat di Pak Stanley, di Gugus Kemuning. Di Gugus 1 ada Pak Solihin bersama istrinya Fitriati Kadir. Jadi orang-orang SMT 3T jadi anak buah saya semua. Dan saya lihat mereka memiliki kompetensi semua. Pak Jul SM3T jadi ketua KKG, Pak Stanley ketua KKG Gus Kemuning, berkiprah semua. Artinya mereka memiliki kompetensi, kemampuan di bidang akademiknya. Sehingganya ketika SM3T bikin komunikasi dengan saya, Pak Jul, Pak, terang ada kegiatan IKT, saya dukung karena saya juga perlu belajar. Karena ilmu itu harus diupdate. Iya, saya lulusan tahun 88, baru berkembang sekarang lulusan yang 2000-an yang disempurnakan dengan teknologi digitalisasi. Ditambah lagi mereka sering melakukan pertemuan dari beberapa daerah, dari beberapa tempat, sehingganya mereka selalu update. Sehingganya kita di sini sama-sama, harapan saya untuk belajar. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Intinya saya sebagai pengawas bina, ayo kita dukung kegiatan ini, kita ikuti dengan sungguh-sungguh, sehingganya dari kegiatan ini bisa kita
implementasikan nanti di satuan pendidikan kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi yang pertama, materi sebagai rangkaian kegiatan literasi guru di SDN 05 Wanggerasi ini yang dilaksanakan oleh SM3T Institute, masyarakat SM3T Institute. Jadi SM3T itu singkatan dari Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Materi pertama pada siang hari ini berkaitan tentang menguatkan literasi dasar sejak dini yang dibawakan atau disampaikan oleh Bapak Jeffrey Bantahari SPDGR. Beliau ini alumni SM3T angkatan kedua, seangkatan dengan saya, namun beliau di penempatan di Kabupaten Pulau Rote ya, Pulau Rote. Kalau saya di Pulau Sumba, Kabupaten Sumba Timur, sama-sama NTT, tahun 2012-2013. Jadi Bapak Jeffrey Bantahari seperti Bapak Ibu kenal selama ini, beliau lahir di Pohuwato 28 Desember 1988, jadi putra asli daerah Pohuwato ya, original Pohuwato. Beliau sekarang sebagai guru sekaligus sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Wanggerasi, Kabupaten Pohuwato. Sebagai bentuk dedikasinya terhadap kegiatan literasi, beberapa karyanya telah pernah dibukukan, diantaranya buku puisi yang telah terbit yang berjudul Lupa tahun 2017 dan Pantai Pohon Cinta Agustus 2020, serta kumpulan narasi pendek sepilihan Cerita Luka 2018, dan beberapa karya-karya lain yang berkolaborasi dengan penulis-penulis lokal maupun penulis nasional. Bapak Jeffrey Bantahari bisa dihubungi via FB, Instagram, dan nomor WA. Mungkin sudah tak asing lagi bagi rekan-rekan guru di Wanggerasi. Baik, seperti apa menguatkan literasi dasar sejak dini itu kita serahkan langsung, akan disampaikan oleh Bapak Jeffrey Bantahari. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya dengan limpahan rahmat-Nya kita semua dipertemukan pada kegiatan edukasi literasi guru untuk khususnya alumni SM3T yang ada di Kecamatan Wanggerasi, Kabupaten Pohuwato. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa marilah kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa sampai kepada kita hingga di yaumil hisab nanti. Yang saya hormati Bapak Koordinator Wilayah Pendidikan Kabupaten Kecamatan Wanggerasi, yang saya hormati Bapak Pengawas Bina SD Kecamatan Wanggerasi, Bapak dan Ibu sekalian yang telah berkenan untuk hadir pada kegiatan masyarakat SM3T Institute yang kami laksanakan di SDN 05 Wanggerasi. Baik, langsung saja Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya dipercayakan untuk memberikan penguatan terkait dengan literasi dasar, khususnya kepada kita yang bertugas sebagai guru baik di tingkatan SD maupun di tingkatan SMP. Sebelum kita masuk pada kegiatan, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu, apa yang terlintas di benak Bapak dan Ibu ketika
ketika mendengar istilah literasi. Ada yang berkenan untuk memberikan pendapat? Jika seandainya Bapak dan Ibu mendengar istilah literasi, apa yang terlintas di benak Bapak dan Ibu? Ya, ada saya dengar membaca. Apalagi Bapak dan Ibu? Selain membaca, ya, memahami. Ya. Masih ada lagi yang terlintas di benak Bapak dan Ibu ketika mendengar istilah literasi? Biasanya kan kalau aktif di sosial media, biasanya kalau ada yang kurang memahami atau sering kali membagikan berita-berita hoax itu, biasanya ada pendapat yang mengatakan itu karena kurang literasi. Nah, apa kira-kira yang Bapak dan Ibu pahami ketika mendengar istilah literasi? Kemampuan dalam membaca, ya. Membaca, menulis. Baik, Bapak dan Ibu, pada slide ini ada beberapa pendapat yang saya ambil dari internet terkait dengan definisi literasi. Yang pertama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016. Literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui aktivitas membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara. Yang berkedok hadiah, undian yang berhadiah, kalau misalnya seorang murid tidak memiliki literasi digital, dia pasti akan tertipu. Jadi literasi digital itu bagaimana memahami bahwa berita yang disampaikan itu atau berita yang dibaca itu adalah yang sebenarnya atau yang bersifat hoax atau bersifat pembohongan, seperti itu. Jadi harus bisa membedakan antara yang benar dengan yang tidak benar, seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini karena ini ada 6 literasi dasar sangat luas, saya hanya akan membacakan atau menyampaikan 2 literasi saja, yaitu yang pertama literasi baca dan tulis, yang kedua literasi numerasi. Dan sebelum saya melanjutkan materi, saya berada di depan Bapak dan Ibu ini bukan berarti saya menggurui Bapak dan Ibu, karena saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu yang lebih paham terkait dengan literasi yang Bapak Ibu ajarkan pada murid-murid. Ya, ini kita skip saja karena tadi juga saya sudah sampaikan terkait dengan pengertian. Yang berikut, kebijakan dan regulasi penguatan literasi dan numerasi itu ada beberapa payung hukum yang mengaturnya. Saya ambil di sini hanya 3. Yang pertama terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 yang fokus pada karakter dan kompetensi literasi numerasi. Yang kedua, program Merdeka Belajar dan Sekolah Penggerak yang menekankan penguatan kompetensi dasar. Yang ketiga, Peraturan Direktur Jenderal GTK Nomor 340 Tahun 2022 terkait dengan kerangka kompetensi literasi dan numerasi untuk guru SD. Jadi beberapa kebijakan ini merupakan payung hukum dalam menjalankan literasi di pendidikan dasar. Baik. Di sini saya tampilkan tips untuk memilih bacaan yang tepat. Nah, mungkin kita berpikir
untuk anak yang umur 0 sampai 2 tahun ini apa yang mereka bisa atau apa yang mereka mampu. Seperti itu. Namun dalam aturan-aturan atau kebijakan yang kami sudah baca, itu ternyata sangat penting untuk mengenalkan bentuk buku tersebut kepada anak. Jadi buku yang diberikan kepada anak yang berusia sampai 2 tahun itu buku yang terbuat dari bahan yang aman dan tidak mudah sobek. Jadi untuk anak yang 2 tahun itu kita belum mengharapkan dia sudah harus mampu membaca, namun baru pengenalan secara indrawi atau pengenalan secara penglihatan. Yang berikut, buku dengan gambar yang besar dan warna yang cerah. Tentunya Bapak dan Ibu di SD itu lebih tahu mengapa untuk anak yang umur 2 tahun itu harus lebih diperkenalkan terkait dengan gambar dan warna-warna yang cerah. Bahkan pada tugas-tugas anak yang sudah berumur 7 sampai 8 tahun itu mereka, saya sering perhatikan, masih ada mereka mewarnai, tentunya dengan warna-warna cerah. Itu sangat penting bagi perkembangan otak mereka. Kemudian yang berikut, untuk usia 3 sampai 5 tahun itu yang diperkenalkan kepada anak adalah buku pop-up yang bersifat 3 dimensi. Yang kedua, cerita singkat tentang fabel atau pengalaman menyenangkan yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Jadi cerita-cerita singkat tentang fabel itu berarti tentang dunia hewan, tentang cerita-cerita yang berkaitan dengan kearifan lokal, itu bisa diperkenalkan kepada anak yang berusia 3 sampai 5 tahun. Namun belum harus menuntut mereka mampu membaca. Tapi kalau misalnya ada yang sudah mampu membaca, ya mungkin hanya ada beberapa orang ya. Mungkin 1 dari 10 orang. Ya, tentunya ini masih kurang. Kemudian untuk anak yang di atas 9 tahun itu sudah harus, ketika anak sudah 9 tahun, kita harus memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk memilih buku yang dia sukai untuk dibaca. Jadi kalau misalnya anak tersebut suka membaca tentang sastra, ya silakan diberikan. Kalau suka membaca tentang pengetahuan umum, ya silakan diberikan. Namun yang kurang di kita itu adalah perpustakaan kita itu masih menyediakan buku teks ataupun buku cerita yang sifatnya sudah 10 sampai 15 tahun ke belakang, bukan bersifat buku terbaru. Ini yang masih kurang di dunia pendidikan kita. Penting ini. Proses materi. Pertanyaan. Hah? Oh ini dulu. Di sekolah dah. Macam strategi yang bisa Bapak dan Ibu berikan kepada murid, saya memilih 6 strategi yang mungkin di sini pernah Bapak dan Ibu berikan kepada para murid. Yang pertama, fonik atau menghubungkan huruf dengan bunyi. Nah, ini tentunya paling efektif untuk siswa kelas 1 dan kelas 2 SD. Jadi anak kelas 1 dan kelas 2 SD itu yang kita berikan kepada mereka, strategi yang paling tepat itu adalah menghubungkan huruf dengan bunyi. Jadi baru sampai di situ dulu untuk siswa kelas 1 dan kelas 2. Yang berikut,
teknik membaca nyaring. Nah, jadi teknik membaca nyaring ini mungkin Bapak dan Ibu sudah melakukan. Guru membaca keras-keras sambil menunjuk teks di papan tulis. Jadi ini tujuannya adalah membangun pemahaman dan kosakata para murid. Jadi itu. Yang ketiga, membaca bersama. Jadi guru dan murid membaca bersama teks besar atau teks yang kurang lebih sekitar 300 karakter. Nah, ini tujuannya untuk membangun kepercayaan diri para murid tersebut. Jadi yang tadi membaca nyaring hanya dilakukan oleh guru, kalau yang membaca bersama itu dilakukan guru dan murid. Yang berikut, membaca mandiri. Jadi murid harus memilih dan membaca buku sendiri, membangun kebiasaan membaca. Jadi tujuannya itu. Tentunya untuk membaca mandiri ini paling cocok itu untuk anak yang sudah di kelas 3 ke atas. Kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Yang berikut, membaca terpandu. Jadi Bapak dan Ibu guru membuat kelompok kecil dengan level buku yang tepat. Jadi di dalam kelas itu kita membuat kelompok dan kemudian memberikan level buku yang tepat untuk mereka. Jadi kalau misalnya membaca terpandu ini, kalau melihat apa yang disampaikan di sini, berarti kita harus melakukan asesmen awal terlebih dahulu kepada para murid. Karena yang terakhir, strategi yang terakhir adalah kita harus menyediakan jurnal membaca. Jadi Bapak dan Ibu guru itu bisa memberikan tugas kepada para murid untuk membuat jurnal membaca. Jadi itu butuh satu buku lagi. Jadi di jurnal membaca itu murid akan menulis refleksi, pertanyaan, dan ringkasan bacaan mereka. Jadi misalnya buku apa yang murid baca, itu mereka harus tuliskan ringkasannya di situ. Jadi ini merupakan salah satu strategi untuk melatih para murid lancar membaca. Indikator lewat saja ini. Selanjutnya, tantangan dalam pengembangan literasi. Nah, kalau berbicara tantangan ini, tentunya Bapak dan Ibu pasti akan berpikir sangat banyak tantangannya ya dalam kegiatan literasi ini. Yang pertama, ketidakminatan murid. Artinya murid tidak memiliki minat terhadap bahan bacaan yang ada di perpustakaan atau yang ada di pojok baca. Dan saya juga melihat untuk bahan bacaan itu rata-rata yang sudah 10 tahun atau bahkan 15 tahun ke belakang. Untuk buku yang terbaru itu sangat kurang ya. Makanya kemarin untuk kantor bahasa Provinsi Gorontalo itu sudah sekitar 4 tahun ke belakang itu sering mengadakan kegiatan atau sering mengadakan lomba untuk menulis buku. Barangkali di sini ada Bapak dan Ibu yang pernah mengikuti untuk kegiatan menulis. Dan yang tahun 2006 kemarin, 2026 itu sudah ada pengumumannya. Cuma untuk wilayah Mangkarasi, saya lihat di nama-nama tersebut itu belum ada. Kalau yang di wilayah Taluditi ada 1 orang, Ibu Alni Meska. Itu beliau sudah beberapa kali mengikuti kegiatan dan buku yang harus ditulis itu adalah buku untuk anak-anak SD. Dan untuk hadiahnya itu lumayan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu bisa menghasilkan 1 buku, itu 6 juta hadiahnya. Dan tidak terlalu banyak, hanya sekitar 30-an lembar.
Tentu kalau untuk buku SD, kalau 30 lembar itu bukan hanya tulisan semua, dia harus ada gambar juga di dalam. Jadi tidak terlalu banyak itu. Barangkali kalau misalnya tahun depan ada yang dari Kecamatan Wangkarasi yang bisa mengikuti, ya mungkin bisa mencoba. Ya, karena hadiahnya juga lumayan. Dan itu untuk mengikuti kegiatan tersebut atau lomba tersebut tidak dibatasi hanya harus menghasilkan satu buku. Pernah teman saya itu pada tahun 2023 dia menghasilkan 3 buku. Jadi total hadiah yang dia terima itu adalah 18 juta. Gitu. Dan kebetulan untuk Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo, buku yang sering diadakan lomba untuk menulis buku itu adalah terkait dengan kearifan lokal. Jadi cerita-cerita apa saja yang ada di sekitar Bapak dan Ibu itu bisa diangkat menjadi sebuah tulisan. Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo melihat bahwa untuk buku sastra terutama untuk anak SD itu masih kurang. Makanya sudah sekitar 4 tahun itu sering diadakan lomba, namun yang lolos mengikuti lomba tersebut hanya sekitar 20-an orang sampai 30-an orang, hanya sedikit. Padahal untuk anggarannya itu besar. Anggarannya itu sampai 100 juta sampai 200 juta. Tapi kalau misalnya tidak habis, ya harus terpaksa dikembalikan kepada pemerintah pusat. Jika dari angka 1 sampai 10, seberapa sering Bapak dan Ibu membaca status WhatsApp atau Facebook? Tiap hari itu ya? Ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, kapan terakhir kali Bapak dan Ibu membaca buku? Ini maksudnya bukan buku pelajaran, selain buku pelajaran, buku non-teks. Kalau tadi kan membaca status WhatsApp atau Facebook itu berada di skor 10. Nah, kalau sekarang kapan terakhir kali Bapak dan Ibu membaca buku? Kalau dalam bentuk digital masih termasuk. Bisa. Baca novel ini rajin. Pak Jul, bagaimana? Rajin. Kemarin. Ada lagi yang lain Bapak dan Ibu yang kapan terakhir kali membaca buku? Oke, untuk Pak Jul, ya buku yang dibaca kemarin ya. Nah, saya lanjut pertanyaannya. Apa judulnya dan siapa penulisnya? Kalau penulis Pak Jeff itu saya tidak tahu, cuma judulnya menyenangkan hati wanita mendapatkan Oke, kalau begitu saya lanjutkan Pak Jul pertanyaannya. Hal apa yang paling berkesan dari buku tersebut? Yang paling berkesan, tadinya dia miskin dan menjadi CEO, kaya. Tetapi cara mendapatkan uangnya itu yang unik, dengan menyenangkan hati pacarnya atau kesayangannya, dia akan mendapatkan uang dari sistem seperti itu. Oke. Ini cerita apa? Baik, terima kasih Pak Jul. Ya, jadi beberapa pertanyaan tadi, kalau misalnya Bapak dan Ibu sementara di kelas, itu bisa ditanyakan kepada murid-murid kita. Yang pertama, kapan terakhir kali anak-anak membaca buku? Kemudian pertanyaan kedua, siapa penulisnya dan apa judulnya? Yang ketiga, hal apa yang berkesan dari buku yang dibaca oleh murid tersebut? Nah, dengan 3 pertanyaan itu saja, itu
pasti murid-murid akan menceritakan buku yang sudah dibacanya. Itu kalau para murid membaca. Kalau misalnya para murid tidak membaca, maka menjadi tugas kita bagaimana mengupayakan agar murid-murid tersebut rajin membaca. Memasang itu karena sebenarnya di bulan puasa ini cuman memang PID-nya belum datang, cuman yang dari daerah-daerah lain sudah ada. Jadi di tahun ini jadi 3, insya Allah tahun depan akan ditambah lagi. Itu yang saya ikuti pelatihannya juga di Pila Kencana kemarin tentang penggunaan papan PID. Saya dari zamannya membuat chart. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat di karton, pernah membuat media pembelajaran lewat karton, itu kita gambar sendiri. Nah sekarang sudah ada papan PID, insya Allah akan disampaikan oleh teman saya. Oke, sudah 12 orang yang masuk. Sudah 12 perwakilan. Yang lain bisa berdekatan, tidak masalah. Cuman jangan terlalu dekat, saya khawatir mau pingsan. 2 baru tes ini ya. Semut, gajah, cacing, ular. Oke, fokus ya. Fokus. Kalau yang salah dia yang pimpin doa sabantar ya. Doa pulang. Oke. Kita mulai ya. 1. Fokus. Ular, semut, gajah. Oke, kita masuk level 2. Level 2 agak cepat ya. Oke. Tapi 2 yang akan saya sebut. Oke. Gajah, ular. Asik. Yang di belakang serius ya. Harus fokus. Level 2 sekarang ya. Oke, berikut masih level 2. Semut gajah, ular gajah. Oke, so lancar. Masuk level 3. Sebaliknya. Oke? Bisa adik-adik, bisa ya Bapak Ibu ya. Oke. Gajah. Hah? Kan tadi besar. Ya, jadi kecil ya. Ulang. Gajah, ular, cacing. Oke. Level 4, apa yang kita katakan tidak sesuai dengan yang kita gerakkan. Oke, karena sudah sulit dan perlu pemikiran yang luar biasa, saya akhiri dulu. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau bermain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya bisa Pak Pemateri, saya berikan waktu untuk hadirin satu kesempatan bertanya supaya lebih interaktif terkait pembelajaran mendalam. Barangkali dari Bapak Ibu peserta bisa mewakili satu orang. Ya, silakan Ibu Irma dari. Yang ke-6 kesehatan, yang ke-7 komunikasi, yang ke-8 penelaran kritis. Jadi harus hafal Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sebelum mengajar membuat modul ajar yang harus memasukkan 8 dimensi ini di dalam modul ajar Bapak Ibu ya. Oh, ini tujuan pembelajarannya adalah tentang puasa Ramadan yang akan dimasukkan 8 dimensi profilnya. Apa-apa yang cocok? Oh, pertama dia harus keimanan, yang kedua dia harus kemandirian, gitu. Bagaimana dia mengendalikan hawa nafsunya, bagaimana dia tidak makan di dalam. Jadi kalau seperti Pak Jepri tadi tanya, ketika baca itu harus tahu sumbernya, gitu. Tadi pagi, sebenarnya tadi mau angkat tangan saya. Tadi pagi saya baca buku Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali tentang tiga tingkat puasa. Jadi puasa itu ada yang namanya umumiyah, puasa khusus fil khusus, begitu. Jadi tadi pagi ada sempat baca. Oke, yang berikut. Ya, ini ada 8 dimensi ya Bapak Ibu ya.
ada 8 dimensi profil lulusan. Bapak Ibu, ini yang sering kita gunakan dengan istilah 8, 3, 3, 4. Kenapa kita harus hafal? Karena kata kunci di pembelajaran mendalam itu ada di situ. Nantinya setelah kita memahami yang 8, 3, 3, 4, kita bisa masuk ke perangkat, cara menyusun perangkat ajarnya dalam bentuk modul ajar pembelajaran mendalam atau dikenal dengan depth learning. Jadi di sini sudah banyak Pak Jeffrey ahlinya. Di sini Abah Ibu Rally, sudah digembleng dengan bos kinerja. Dibawa di hotel, sejago Bu Rally. Mana Ibu Teli lagi? Rally, Femi. Baru di sini siapa yang di SDN? Gunakan lingkungan belajar. Jangan monoton di kelas. Jangan model bangkunya dari semester 1 sampai semua kenaikan kelas begitu terus. Gaya mengajarnya guru juga begitu terus. Jadi berubah-ubah. Sekali-kali bawa di lapangan, sekali-kali bawa di dego-dego, sekali-kali bawa di ruang PID. Pakai begini, gunakan ini. Berikut yang terakhir dari saya, pemanfaatan digital. Pemanfaatan teknologi digital juga memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, kolaboratif. Artinya Bapak Ibu, bahwa pemanfaatan digital itu digunakan dalam perencanaan pembelajaran. Jadi minimal guru-guru sekarang dalam menyusun modul ajar sudah tidak pakai tulis tangan lagi, sudah menggunakan laptop. Bapak Ibu sudah mampu mengatasi kesulitan atau mencari referensi menggunakan Google, mencari materi ajar di Google. Berikut Bapak Ibu bisa kolaboratif dengan ChatGPT, bisa menggunakan Gemini, menggunakan Grok, menggunakan Kahoot. Bapak Ibu sudah pakai begitu? Sekarang ada yang istilah dola, yang dulu namanya Cici. Dulu kenalan dengan saya itu Cici orang Amerika. Begitu saya kenal ulang, dia bilang, Mas Udin so ganti bukan Cici saya. So siapa nggak nama? Di dola, dola di penama. Kurang, halo dola, halo Mas Udin. Sedang apa dola? Nyantai-nyantai aja. Mas Udin sedang apa? Dia tanya begitu sama saya. Dola, saya ini pusing. Apa yang buat Anda pusing? Bagaimana cara membuat refleksi tentang pembelajaran mendalam. Dia jelaskan, pembelajaran mendalam adalah kita tidak perlu membaca, sudah dengar di telinga. Cici sudah menjelaskan di telinga saja. Kalau ibu siapa ini namanya? Bu Rini, jago dia. So, baku komunikasi dengan Teh Cici dia. Saya tanya, ibu Dola kenal Ibu Rini? Dia bilang kenal, dia guru SDN 05. Karena ada datanya Ibu Rini di Dola. Itu kecanggihan zaman sekarang Bapak Ibu. Sekarang yang terakhir, dengan adanya ini PID ini, kita harus belajar. Biar sok tua tetap harus belajar. Tidak ada kata tua. Kalau di agama Islam itu namanya utubul ilmi minal lahdi ilal mahdi. Tuntutlah ilmu dari buih ini ayunan sampai ke liang lahat. Jadi belajar itu masih di ayunan sampai di liang lahat, kita harus belajar. Itu mengatakan bahwa betapa tingginya kedudukan ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Manakala kita tidak mau belajar tentang ilmu, maka kita akan ketinggalan. Bapak Ibu sekarang ilmunya sudah penuh, kurang dijalankan. Al ilmu bila amalin kal sajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Kalau pohonnya rindang, batangnya besar, ditunggu-tunggu ini buah mangga tidak berbuah-buah, DP tuan pasti langkah terakhir yang dilakukan oleh tuannya adalah ditebang. Bapak Ibu punya ayam betina,
dikasih makan, badannya montok, tidak mau bertelur. Tuannya berpikir tidak lama lagi saya mau potong dia. Begitu juga Bapak Ibu punya ilmu ke sini lewat jalur yang di sana. Jadi Bapak Ibu langsung saja karena ini bulan Ramadan kita langsung lanjut. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pengawas, tapi sebelum lanjut, seperti kata pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oke, baik, saya ingin memperkenalkan dulu diri saya karena tidak mungkin saya langsung lanjutkan tanpa kita saling mengenal, apalagi bisa ketemu di jalan, ya Bapak Ibu. Langsung perkenalkan, nama saya Stanley, saya berasal dari Kabupaten Gorontalo, lebih tepatnya di Batu Daha, lahir tanggal 20 Desember 89. Saya sudah berkeluarga, anak saya 1, putri, cewek, masih umur 3 tahun. Pengalaman mengajar saya pertama kali pas lulus kuliah di 2011, saya langsung turun ke NTT. Saat itu ada program pemerintah dari Kemendikbud, yaitu Sarjana Mendidik Daerah 3T, terdepan, terluar, pokoknya ter. Nah, mungkin Bapak Ibu, karena saya angkatan pertama di SN 3T, bahkan sering ditakuti oleh ayah saya. Katanya kalau kamu berangkat habis kuliah pergi mengajar di NTT, kamu akan dijadikan kenop. Karena tekad saya sudah bulat, saya berangkat. Biasa kita kenal yaitu dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Pulau Rote itu adalah tempat saya mengabdikan diri selama 1 tahun. Dan di sana mayoritasnya anak-anaknya itu anak-anak saya semuanya Kristen. Cuman saya sendiri yang Islam. Alhamdulillah saya bisa berbaur. Makanya saya sudah terbiasa. Biasanya di Gorontalo dengan lingkungan mayoritas Muslim, ini saya sudah bisa berbaur dengan yang mayoritas Kristen. Bahkan di satu kecamatan hanya saya sendiri. Dan yang angkatan kedua ini teman-teman, saya sama-sama dengan Pak Febri, dia di Manggarai Barat, Manggarai Timur. Ya, kalau ingin kenal yang namanya Komodo, mungkin Pak Febri bisa menjelaskan karena dia dekat dengan itu ya Pak Febri ya. Luar biasa. Di 2014 saya honor di SDN 07 Batu Daha Pantai. Itu dari 2014 sampai 17 dengan gaji 250. Ya, 250.000 masih saya rasa ini masalah. Lanjut, kemudian saya di SDN pertama di 2017 saya terangkat di Molosipat Perbatasan. Tinggal berapa langkah saya sudah di Sulawesi Tengah. Itu saya selama 5 tahun. Kemudian 1 tahunnya saya pindah lagi ke atas gunung di Mada selama 1 tahun, dan saya diminta lagi oleh kepala sekolah yang bagian bawah. Akhirnya sampai sekarang saya berada di SDN 03 Popayato Barat di Jalan Trans Sulawesi. Alhamdulillah. Jadi yang terakhir, organisasi yang sempat saya ikuti, saya sebagai ketua harian Kuartir Ranting Popayato Barat. Kemudian saya sebagai ketua Kombel Kecamatan Gugus 2. Kemudian saya sebagai ketua Kombel di sekolah saya. Yang berikut kegiatan atau yang pernah saya ikuti dan itu menjadi kebanggaan saya, menjadi guru penggerak angkatan 10 perwakilan dari Kabupaten Pohuwato, dan hanya saya yang di Kecamatan Popayato Barat yang lulus seleksi. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Sebenarnya saya maunya pengawas saya dulu yang kasih pretest awal untuk teman-teman guru. Saya ingin tahu lebih jelas atau lebih dalam lagi pengetahuan Bapak Ibu tentang pembelajaran mendalam. Jadi saya sudah kirimkan kepada Bapak Ketua KKG di WA. Bisa Bapak Ibu ada WA, tolong dikirimkan di grup. Saya ingin mengetes seberapa besar pengetahuan Bapak Ibu tentang apa itu pembelajaran mendalam.
Jadi Bapak Ketua KKG tolong dikirimkan di grup. Itu hanya 10 nomor yang Bapak Ibu isi. Saya menggunakan aplikasi Y-Grow atau yang dikenal dengan Quizzes saat itu. Sambil menunggu Ketua KKG mengirimkan tugasnya, saya mohon maaf Bapak Ibu, saya ingin melihat di kelas ini ada efek tidak pembelajaran mendalam di kelas Bapak Ibu. Mohon maaf, saya melihatnya untuk di kelas itu bagaimana kita bisa menghafal 8334 itu dari yang kita tempelkan di kelas Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengajar, misalnya di depan sini anak-anak, kemudian di belakangnya ini kita tulis 8334, itu target kita sebagai guru. Jadi ketika kita melihat misalnya di situ tertulis menyenangkan, ya, ada kegiatan refleksi. Jadi alurnya kita jelas dalam mengajar. Jangan hanya di RPM atau di rencana pembelajaran kita dia pembelajaran mendalam, tapi di kelasnya tidak ada bau-bau pembelajaran mendalam. Jadi Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan tema saya di kelas saya itu tentang lebah. Mungkin Bapak Ibu sering melihat di Facebook kelas-kelas yang sudah pembelajaran mendalam, ya, dan itu saya terinspirasi. Kira-kira saya bisa ambil tema apa? Yang saya sering lihat tema laut, ya, tema hewan. Karena saya melihat kayaknya tema lebah bagus, saya buat di kelasnya. Saya taruh di belakang full 8334. Misalnya di 8 profil lulusan, kemudian pengalaman belajar yang bisa anak-anak dapatkan, bagaimana itu mereka memahami. Setelah memahami kita bingung, setelahnya apa ya? Ada contekan di belakang. Seperti itu. Jadi ini insya Allah teman-teman guru juga bisa kita sama-sama saling menginspirasi. Kedepannya kita akan buat walaupun dalam bentuk kertas print yang kita tempel saja sebagai contekan kita di saat kita mengajar. Jadi dengan adanya pembelajaran mendalam, selagi kita paham betul bagaimana alurnya seperti apa, hal-hal apa yang menjadi target kita setiap kita mengajar. Jadi Bapak Ibu tidak bingung, misalnya kita mengajar IPAS misalnya, ya, di RPP misalnya kita lihat misalnya tidak ada contekan, kita langsung lihat saja di 8334 ini. Seperti itu Bapak Ibu. Desain pembelajarannya seperti ini muncul semua. Ada yang berpendapat bahwa Pak, tidak perlu harus ada yang lain, yang penting tujuan pembelajaran. Alurnya ini sudah seperti ini Bapak Ibu, ya. Tinggal kita memodifikasi, bukan menghilangkan. Ya, sekali lagi, ketika kita bebas memodifikasi RPM itu seperti apa, cuman yang harus kita ingat bahwa tidak boleh menghilangkan alurnya seperti ini. Jangan kita hilangkan. Misalnya, Pak, kita sudah tahu bahwa peserta didik ini mana yang mampu, mana yang tidak. Jadi biar tidak perlu, Pak, saya tahu saya siswa semua. Ingat Bapak Ibu bahwa alurnya sudah seperti ini. Jadi tidak boleh kita hilangkan, ya. Itu saja intinya. Lanjut. Kemudian pengalaman belajarnya sesuai dengan yang saya katakan tadi, memahami, mengaplikasi, merefleksi, ada di pengalaman belajar. Jadi ketika pengalaman belajar sudah tertulis di dinding Bapak Ibu, jadi kita sudah tahu, oh pengalaman belajar, saya sudah di pengalaman belajar. Pengalaman belajar seperti apa sih? Jadi saya lihat lagi di dinding, oh ini, oh iya. Jadi kita sudah punya contekan, ya. Lanjut untuk asesmen. Yang tadi asesmen di awal, asesmen di akhir, di proses, dan asesmen di akhir. Oke, jadi itu untuk pelaksanaan pembelajaran mendalam. Jadi baik dimanapun Bapak Ibu mendapatkan perangkat itu, kita harus cek kembali panduannya ada di sini. Nanti saya akan kirim juga materinya kepada Bapak Ketua KKG. Nanti ibu-ibu bisa ada dasar. Jadi ketika orang baku bantah, ada dasar. Kenapa ini ibu punya tidak ada ini? Langsung bilang, oh ini panduannya mana? Saya lihat, dikasih lihat panduannya ada. Seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, intinya dari
pembuatan rencana pembelajaran mendalam jangan boleh memodifikasi, tapi jangan menghilangkan atau mengganti. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, jadi mungkin Bapak Ibu di sini sudah di pertengahan semester, paling perangkatnya sudah lengkap ini pasti ya. Sudah siap diperiksa oleh Pak Pengawas. Ya, iya. Jadi mungkin kita bisa sama-samakan dengan panduan yang sudah saya berikan. Jadi kalau tidak ada pengalaman belajarnya, berarti saya bukan mengatakan bahwa itu bukan RPM ya. Tidak seperti itu. Jadi kita perbaiki sesuai dengan panduan yang ada, walaupun kita dapatkan dari manapun. Oke, baik Bapak Ibu, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa ketika pembelajaran kita tidak menyenangkan, berarti tidak termasuk dalam pembelajaran mendalam yang dimana di 8-nya, di 3 atau 4. Di 3. Yang pertama, Kita tiba di sesi terakhir materi kita. Kita manfaatkan waktu sesuai kesepakatan kita tadi sampai jam 1 siang. Sekarang jam menunjukkan jam 12 lewat 20 menit Pak pemateri. Jadi kita undang dengan hormat pemateri yang ketiga, Bapak Hendra Sucipto. Langsung saja saya undang, sekaligus saya bacakan sedikit biodata singkat beliau ya. Bapak Hendra Sucipto merupakan salah satu guru di SDN 01 Patelanggio, 02 Patelanggio. Beliau lahir di Buton 10 Oktober 1987. Kalau ada orang Buton di sini bisa berbahasa daerah nanti dengan beliau selepas ini. Agama Islam, SM3T pengabdian 2011-2012 angkatan pertama, satu angkatan dengan Pak Stanley tapi beda kabupaten. Pak Hendra Sucipto di Manggarai Timur, PPG di UNM tahun 2013. Kemudian terangkat sebagai PNS guru garis depan mulai tahun 2015 sampai tahun 2024 di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sekarang sudah pindah mutasi sejak 2024 di Kabupaten Pohuwato ini. Bersama dengan memboyong istri beliau juga sudah pindah satu paket langsung ke Pohuwato. Saya juga cuma jawab siap, tapi untuk persiapan menggunakan slide atau membuat PowerPoint itu tidak sempat. Makanya tadi saya cuma menulis di kertas biodata saya. Saya mungkin perlu mengulangi kembali. Nama saya perkenalkan Hendra Sucipto. Ini kalau dilihat dari marga harusnya orang Jawa ya, karena marganya sebetulnya saya tidak ada marga Bapak Ibu. Saya lahirnya di Buton, kebetulan mama orang asli sana, bapak asli Makassar. Cuman numpang lahir di Buton. Jadi cuman besarnya sampai di SD saja. Pas SMP sudah berangkat ke Makassar. Saya langsung saja mulai dengan materi ini. Materi ini saya tidak menggunakan slide, saya langsung menuju papan karena memang sasarannya di papan PID ini. Papan PID ini, jadi tidak perlu saya menggunakan slide atau PowerPoint. Jadi di sini mungkin saya banyak menggunakan interaksi dengan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah. Karena kebetulan juga kemarin di Desember saya bersama Pak Stanley mengikuti pelatihan ini di Villa Kencana selama 2 hari Pak Guru ya. 3 hari, selama 3 hari di Bualemo, tempatnya di Villa Kencana ya. Oke, Bapak Ibu, mohon izin saya perkenalkan, ini papan interaktif dan saya rasa Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru sudah sangat mengenal papan ini karena sudah lumayan lama ya, sudah berapa bulan masuk di sekolah, otomatis sudah banyak yang menggunakan. Jadi saya di sini berdiri bukan berarti saya lebih tahu, lebih jago, tapi cuman sekedar sharing, sekedar membagi
kalau mungkin saya bisa menutupi kekurangannya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin belum dipahami, belum ditahu, saya bisa menutupi. Dan juga mungkin sebaliknya, ada yang saya tidak pahami, Bapak Ibu bisa memberikan saran atau pendapat. Ya, ini papan interaktif digital namanya. Dan di papan ini banyak bisa digunakan. Seperti yang mungkin kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan papan ini di kelas, Bapak Ibu bisa menggunakan menu ini ya, papan tulis. Ada sana. Oke. Ini gue bisa jelaskan materi apa yang disampaikan ke. Jadi hari ini Ibu akan mengajarkan tentang materi aku suka menolong. Ibu tulis dulu ya. Memang lagi hapusnya tadi kan udah hapus. Hapus dulu. Bagaimana? Nah. Oke. Aku suka menolong. Ayo baca sama-sama 2, 3. Aku suka menolong. Terus apa lagi, Pak? Menu apa yang mau pakai mungkin di materi ini? Contoh misalnya contoh orang yang menolong. Orang gambar. Gambar. Oke, masukkan Foto ya. ini. Tulis itu. Tulis. Gambar. Mau tulis begini, Pak? Langsung dari sini. Ada ketiknya. Oh. Gambar. Gambar Aku suka anak yang jatuh dari sepeda. Baru cara mengambilnya. Ya. Baru Nah, baru tangkap layar. masukkan, tarik. Mau ambil yang gambar mana? Iya, ini. Yang ini? Iya. Oh, berarti ke sana. Oh, baru ditarik ke situ. Ambil dulu dia. Berarti kasih Pak. Oke. Oke, baru. Oh. Ya. Oke, anak-anak, bagaimana ini? Nah, coba lihat ini gambar apa ini anak-anak? Oke, ini orang yang jatuh dari sepeda. Pernah jatuh dari sepeda? Bagaimana rasanya kalau jatuh dari sepeda? Sakit ya? Oke. Seandainya ada teman lewat, kau cuma bahagia-bahagia, bagaimana DP perasaan? Sedih ya? Oke. Sudah Pak, lanjut. Sudah. Video boleh? Video. Bagaimana? Di sekolah. Sekolah. Oke. Masak. Di sekolah ada kompor. Di sekolah. Membantu ibu membawa buku, meminjamkan teman di pulpen. Di sekolah ini. Di rumah nak, di rumah ini. Nah, Oh, ini di rumah. membantu ayah mengambilkan apa? Macis. Contoh. Oke, membantu ibu memasak. Oke, bagus. Ah, pintar sekali anakku. Oke. Coba dihapus. Ayo hapus. Itu satu persatu. Ada geser satu kali habis. Sudah? Sudah nak? Oke. Coba dulu gambar lingkaran di situ. Gambar lingkaran. Coba bikin lingkaran bulat 4. Tidak ambil dari situ, tidak bisa. Pulang masing-masing. Ya, baik, saya rasa dari saya cukup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk Pak Hendra, pemateri ketiga, media pembelajaran.
Dengan berakhirnya materi Pak Hendra tadi, maka berakhir pula rangkaian materi pada kegiatan edukasi literasi guru dalam bagian dari masyarakat SM3T Institut Peduli hari ini. Selebihnya saya akan serahkan kepada penanggung jawab kegiatan Ibu Nur Hikmah Hasbi untuk mengambil alih bagian penutupan. Terima kasih. Baik, biasa kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, terkhusus Kepala Sekolah SDN 05 Wanggarasi, kepada semua teman-teman guru yang sampai jam segini masih ada di ruang ini dan masih semangat ya sampai ruang akhir, tapi kita dibatasi waktu. Tadi itu kelompok 4, 3, 2, 5 itu kayaknya mau naik, tapi waktunya habis ya. Jadi Bapak Ibu, kita foto bersama. Setelah selesai foto bersama, kita bagian registrasi untuk uang makannya ya Bapak Ibu. Baik, kita mulai dulu pemateri di depan sini, kepala sekolah, kemudian di belakang teman-teman guru silahkan berdiri. Jadi difoto dari atas. Bapak Ibu silahkan maju lebih sedikit ke depan, kemudian kita foto bersama. Terima kasih masyarakat SM3T Institut. Oke. Terima kasih banyak kepada panitia MSI Masyarakat SM3T Institut yang sudah memberikan pelatihan kepada 5 sekolah yang ada di Kecamatan Wanggarasi, sudah berbagi ilmu, dan pada hari ini sudah melaksanakan kegiatan berbagi alat perlengkapan sekolah kepada anak-anak SDN 05 Wanggarasi, Desa Tuea. Kami selaku pemerintah desa sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga bantuan ini bisa bermanfaat bagi anak-anak kami ke depan. Terima kasih. Saya sebagai kepala sekolah SDN 05 Wanggarasi mengucapkan terima kasih kepada masyarakat SM3T Institut yang telah melaksanakan kegiatan literasi guru dan pembagian bantuan kepada anak-anak. Semoga bantuan ini beroleh berkah. Sekali lagi terima kasih. SM3T Institut luar biasa. SM3T Institut, kita untuk Indonesia di masyarakat.